Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shane Edwin, NPM 1851089, jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya melakukan podcast tentang tenaga kerja asing untuk UAS, Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Pak Yaskil Lumampo. Hari ini saya dengan narasumber saya, boleh tolong perkenalkan diri. Ya, selamat malam, salam kenal semuanya. Nama saya Panares. Saya merupakan staf HRD dari PT Triples Hightech. Perusahaan yang merupakan tempat kerja saya merupakan PT yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi di sini kami memproduksi barang dari plastik menjadi barang setengah jadi. Bisa Bapak tolong jelaskan tentang job desk Bapak sebagai HRD-nya seperti apa aja? Oke. Jadi job desk saya yang utama sebenarnya saya lebih fokus di bagian rekrutmen. Tapi tentu saja di bagian divisi HR tersendiri memiliki job desk yang jauh lebih luas ya. Misalnya untuk bagian payroll, kepengurusan tenaga kerja asing, dan bahkan untuk keperluan safety juga itu merupakan tanggung jawab dari HR. Jadi di sini saya juga ada mendukung di bagian pengurusan TKA, di kepengurusan RPTKA, dan di bagian payroll juga saya ngurus, terutama di bagian overtime dan keperluan izin misalnya cuti dan lain-lain. Dan juga untuk keperluan safety saya juga ada mendukung pada saat-saat tertentu juga. Tadi kan Bapak ada bilang tentang tenaga kerja asing. Iya. Jadi Bapak ada ikut campur lah ya. Untuk perbedaan antara TKA dan TKI itu seperti apa? Tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia. Nah, sebenarnya perbedaan yang paling mencolok itu kita bisa lihat dari kewarganegaraan ya. Terlebih dari namanya saja sudah cukup jelas. Di UU Ketenagakerjaan, kalau tidak salah pasal 1 angka berapa ya? 13 kalau tak salah, itu menjelaskan bahwa tenaga kerja asing adalah para pemegang visa yang masuk ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja. Jadi di sini perbedaan paling mencolok itu adalah TKA itu merupakan tenaga kerja non Indonesia. TKI merupakan tenaga kerja ya dengan status kewarganegaraannya Indonesia di situ. Jadi perbedaan yang paling mencolok ya di situ. Kan Bapak ada jelaskan TKA dan TKI. Seperti contohnya TKA seperti apa yang biasa Bapak itu? TKA itu tentu saja tidak sembarang TKA yang boleh masuk ke Indonesia. Jadi kita melihat dari segi rekrutmennya dulu, itu ada proses filtrasi yang cukup rumit. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita melihat dari segi perusahaan apa saja yang boleh merekrut TKA dulu. Jadi di sini tentu saja pada perseorangan itu tak boleh merekrut tenaga kerja asing. Jadi tentu saja harus berbentuk sebuah badan hukum baru bisa merekrut tenaga kerja asing. Dari segi pengusaha harus seperti itu. Dari segi tenaga kerja asingnya, ya tidak boleh sembarang tenaga kerja asing juga. Jadi saat ingin merekrut itu harus mengajukan RPTKA. RPTKA sendiri itu adalah singkatan dari rancangan pengajuan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi harus ada istilahnya sebuah izin dulu dari kementerian atau instansi terkait baru bisa merekrut mereka. Dan seorang tenaga kerja asing itu harus memiliki kriteria ini. Pertama, pada bidang yang ingin dipekerjakan dia harus memiliki pengalaman yang serupa, minimal pengalaman 5 tahun. Itu pertama. Dua, dia harus memiliki sertifikat kualifikasi. Jadi ya tidak boleh sembarang yang boleh masuk. Bahkan lowongan-lowongan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing ini sendiri itu terbatas dan dibatasi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ya tidak sembarangan yang bisa masuk. Misalnya kita mau teknisi kita itu tenaga kerja asing, tidak bisa suka-suka gitu. Iya, tak bisa suka-suka. Jadi ya memang kita batasi lagi di Kementerian Ketenagakerjaannya. Dan kalau misalnya memang ingin tahu lebih detail apa saja yang boleh umumnya sih yang dipekerjakan oleh perusahaan itu lebih ke bagian engineer. Iya, benar sekali. Untuk TKA sendiri itu hak-haknya contohnya seperti BPJS. Terus untuk BPJS sendiri apakah sama dengan TKI atau berbeda? Tentu saja kalau untuk BPJS memiliki hal yang sama dengan TKI, karena mereka sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, mereka wajib diberikan jaminan sosial sesuai dengan
ketenaga kerjaan di Indonesia seperti apa. Dan untuk asuransi di luar itu bahkan mereka harus memiliki sendiri terkhusus untuk TKA. Bahkan saat mereka datang ke Indonesia, mereka juga harus sudah memiliki asuransi dulu. Kalau tidak, tak bisa datang ke Indonesia. Untuk contohnya dalam pengupahan, apakah itu harus sesuai UMR atau di atas atau boleh di bawah, itu bagaimana? Sebenarnya kalau mengenai pengupahan itu kembali lagi pada kesepakatan. Dan juga kita melihat lagi ya dari segi kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja asing ini, ya mereka sudah memiliki pengalaman 5 tahun minimal. Dan juga punya sertifikasi. Jadi di sini ya dengan sebuah pengalaman yang begitu luar biasa, dengan sebuah misalnya sebuah gimana ya, sebuah tawaran yang bisa mereka tawarkan sebegitu luar biasa, tentu saja nilai UMR itu ya meskipun disepakati hal yang tidak wajar ya. Jadi ya kembali lagi pada kesepakatan antara pengusaha dengan tenaga kerja asing lagi. Baik Pak. Jadi Pak, kan tenaga kerja asing ini bekerja di Indonesia itu ada jangka waktunya. Itu kira-kira berapa lama Pak? Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu ya, kalau tenaga kerja asing itu status hukumnya di Indonesia itu dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi otomatis dia pemberlakuannya juga tunduk dengan hukum Indonesia. Jadi pemberlakuannya sama juga. Jadi mereka itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun ya. Dengan pemberlakuannya ya tidak langsung 5 tahun kontrak, langsung 5 tahun kayak gitu ya. Di sini bukan kontrak pemain bola, jadi juga bisa langsung 5 tahun. Jadi pemberlakuannya sama seperti karyawan pada umumnya. Kontrak pertama 2 tahun, perpanjangan setahun, harus ada break selama sebulan, baru dipekerjakan lagi, sebutannya pembaharuan kontrak selama 2 tahun, itu maksimalnya. Jadi dalam jangka waktu udah 5 tahun nih. Untuk perpanjang lagi itu udah nggak bisa ya Pak? Tidak bisa, dan memang kalau ya selama itu ya kita harus pulangkan juga ke negara asalnya. Kenapa demikian, ini kita harus melihat lagi latar belakang kenapa kita mengundang tenaga kerja asing dari awalnya. Kita bahas sejarah sedikit apa ya. Nah, jadi di sini itu kita melihat kalau kebutuhan atas sumber daya itu sangat tinggi. Jadi pada poin-poin tertentu itu sering terjadi dua masalah. Antara sumber daya ini memang tidak ditemukan atau memang tidak bisa memenuhi, atau sumber daya yang memiliki kualifikasi ini ya tidak sesuai dengan pekerjaan. Jadi karena dua permasalahan ini kita kesulitan mencari tenaga kerja. Otomatis yang kita cari kalau tidak bisa mencari dari internal, kita merekrut dari luar. Nah, setelah kita rekrut dari luar, tentu saja ya mereka nggak mungkin kerja selesai kita rekrut lagi yang tenaga kerja asing lain, kan jadi nggak efisien pekerjaan. Nah, jadi dari sini kita tentu saja ingin ada dalam program seorang tenaga kerja asing itu ada pendampingan namanya. Jadi setiap tenaga kerja asing itu memiliki seorang pendamping. Jadi itu juga harus ada pelaporannya setiap tahun. Jadi program pelatihannya itu apa saja dan harus dilaporkan juga. Dan harapannya itu adalah ketika tenaga kerja asing ini misalnya sudah menyelesaikan perjanjian kerjanya, tenaga kerja Indonesia menjadi pendamping ini memiliki kualifikasi yang sudah mumpuni untuk men-take over pekerjaan daripada tenaga kerja asing ini. Jadi ya kita tak usah lagi merekrut tenaga kerja asing seperti itu. Jadi sama-sama win-win solution ya. Iya, sebenarnya ini lebih ke pemberdayaan sumber daya Indonesia juga. Jadi ya kita tidak selamanya menggunakan tenaga kerja asing. Jadi kan kita memang juga kita tahu persaingan kerja juga berat ya sekarang. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga ke Bapak. Sekarang di Indonesia untuk tenaga kerja Indonesia mau mencari lapangan kerja itu agak susah. Terlebih ada TKA masuk, itu bagaimana menurut? Nah itu sebenarnya kembali lagi. Sebenarnya kita sudah tahu juga tadi kalau tenaga kerja asing mau ke Indonesia juga kita sudah filtrasi. Ya selain tujuannya untuk pemberdayaan tadi juga adalah supaya ya persaingan kerjanya juga tidak sekeras itu jadinya. Kalau bayangkan kalau tenaga kerja asing ini boleh dipermanenkan di Indonesia, itu juga jadi permasalahan nanti kan. Jadi ya kita juga mau mengurangi supaya tidak membebani persaingan kerja terlalu berat bagi ya tenaga kerja yang ada di luar. Baik, terima kasih Pak Irfan telah hadir di podcast saya. Ya, sama-sama. Atas informasinya. Ya. Terima kasih Pak.